wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Tumina, NIM 18070160037. Saya mahasiswi psikologi dari Fakultas Psikologi Kesehatan UIN Songo Semarang. Nah, di konten ini saya akan memaparkan materi mengenai kemajuan ilmu pengetahuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunitas yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Siti Hikmah SPD MC. Baik, kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan memiliki sifat yang acak. Dalam kehidupannya yang semakin berkembang dan penuh tantangan, nilai fungsionalnya tidak mencapai optimal untuk menghadapi tantangan tersebut dan juga pemecahan masalah yang rumit dalam kehidupan. Agar dinilai fungsionalnya menjadi optimal, maka pengetahuan yang acak tersebut harus ditingkatkan menjadi ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada dan ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengembangkan daya kemampuan yang dimiliki. Menurut Wallerstein, perkembangan ilmu sosial dimulai sejak masa Yunani dan Romawi kuno. Disiplin ilmu sosial pertama yang mencapai eksistensi institusional otonom adalah ilmu sejarah. Walaupun banyak sejarawan secara antusias menolak label ilmu sosial. Ilmu sejarah memang suatu praktik yang sudah berlangsung lama dan terminologi sejarah itu sudah amat kuno. Disiplin ilmu ekonomi juga baru secara formal disebut sebagai disiplin ilmu pada abad ke-19 ketika pemberlakuan teori-teori ekonomi liberal pada abad ke-19. Istilah ekonomi politik yang populer abad ke-18 digantikan. Dengan melucuti kata politik, para ekonom berargumentasi bahwa perilaku ekonomi lebih merupakan cermin suatu psikologi individualistik universal daripada institusi-institusi yang dikonstruksikan secara sosial. Kutipan dari Dadang halaman 37. Fase selanjutnya berkembang ilmu politik. Kemunculannya bukan karena subjek maternya negara kontemporer dan perpolitikannya, juga bukan karena kurang menyetujui analisis nomotetis, tetapi karena resistensi fakultas-fakultas hukum untuk merebut monopoli di area ini. Begitulah 4 serangkai mengenai perkembangan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, dan juga politik telah berhasil menjadi disiplin-disiplin ilmu sosial di universitas pada abad 19 di kelima negara, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat paling tidak sampai dengan tahun 1945. Perkembangan terakhir dari abad modern yang dapat kita saksikan hingga saat ini adalah perkembangan kontemporer. Suasana kultural yang mengiringi masa tersebut adalah kelanjutan masa sebelumnya, yakni masa pencerahan dan positivisme disertai gerakan-gerakannya yang